Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Kakak Abang yang sudah hadir tepat waktu. Baiklah, kita mulai langsung saja. Tadi saya sudah merekap ada beberapa dari Kakak Abang yang sudah menyampaikan melalui Japri dan sudah menyampaikan beberapa soal yang mungkin terkendala selama ini di simulasi atau ketika kita pengerjaan TIU. Izin share screen ya Kakak Abang. Ya, lanjut, Kak. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan share screen-nya? Udah, Kak. Oke, kita mulai saja. Untuk soal pertama. Ini sengaja ini didulukan karena ini akan kita bahas di waktu soal ketika malam hari. Saya mau menjelaskannya juga agak mungkin agak terkendala untuk waktu menjelaskannya. Jadi ini kita bahas dulu, habis itu baru kita kerjain soal yang memang Oke. Yang selanjutnya. Kita langsung bahas ya Kakak Abang. Ini Tony menabung di bank dengan besar tabungannya adalah 1.200.000. Nah, suku bunganya tabungan 9% per tahun. Sekarang kalau misalnya jumlah tabungan Tony berarti kan bertambah ya, jadi 1.281.000, berarti dia dari 1.200.000 ke 1.281.000 bertambah tabungannya adalah sebesar 81.000. Nah, karena 9% per tahun, kita cari aja 9% dari 1.200.000 itu adalah berapa nih? 9 dikali 12 itu adalah 108.000. Jadi bunganya, kita cari dulu bunga selama setahun. Bunga 1 tahunnya adalah 9% dikali 1.200.000. Nah, ini kan tinggal 9 kali 12 aja. 9 kali 12 itu adalah 108. 108, terus nolnya kurangi 2. Jadi nolnya kurangi 2. Jadi kalau persen itu dikali nolnya kurang 2, karena dia adalah persen per 100 kan. Jadi coret dia nolnya 2. Makanya nolnya tinggal 3, kita tambahkan di sini adalah 108.000. Ini untuk 1 tahun. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Ya kan? Nah, kita nggak tahu ini berapa lama karena optionnya di sini adalah bulan, pasti dia jumlahnya dalam bulan. Jadi intinya kita harus cari 1 bulannya itu ada berapa sih bunganya 1 bulan gitu. Jadi 108 dibagi 12. 108 bagi 12 itu adalah Rp9.000. Sebenarnya kalau kita sudah tahu 1 bulannya adalah 9.000, berarti kalau 81 bulan berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Udah selesai, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita next. Nggak usah dicatat, ini saya record, nanti saya masukkan ke YouTube. Nanti linknya saya share. Biar cepat kita 40 menitnya biar efektif. Ya, Kakak Abang? Next ya. Next. Soal selanjutnya. Ini soal tentang berhitung cepat. Masih ada yang bingung ketika mengerjakan soal berhitung cepat. Nah, soal berhitung cepat di sini, kan dia 66,67% ya. 66,67% itu berapa pecahannya?
2/3. 2/3. Ya, 2/3. Ya, ingat nih cepet berarti kakak abang. Karena kita harus cepet, yang sering keluar itu memang 66,67%, 37,5%, sama 22,5%. 32,5%. Nah, itu yang sering keluar. Nah, kalau kayak gini, kan berarti tinggal kita rubah, karena kita udah tahu 66,67% itu adalah 2/3, berarti 2/3 dikali 750 ya. Kan ini sebenarnya nggak perlu dicari kali, berapa jawabannya nih? 750 bagi 3 kan 250. 250 kali 2? 500. 500. Ya udah tinggal dijumlahin sama 1.500. Udah selesai, nggak nyampe 1 menit nih ngerjainnya. 2.000. Teorinya ya nggak sampai 1 menit, Kak. Kalau ada terlalu cepat silakan ditanya ya kakak abang. Next. Boleh. Kok di stop share, sorry. Oh. Salah tekan. Cuman 9 orang ya yang hadir. Kali yang lain tuh. Termasuk saya 9 orang, berarti 8 orang. Nah, ini ada perbandingan, mau coba dikerjain sendiri? Aduh, jumpa soal ini lagi. Boleh Kak, kita coba dulu ya Kak. Habis itu abang kakak jawab di chat, tapi chat pribadi langsung ke saya. Jadi saya aja yang bisa ngelihat jawaban kakak abang tinggal jawab A, B, C, D gitu. Kalau udah siap langsung di chat di forumnya ya. 7,5 jika selisih perempuan 14. Pas. Sorry. Lewat chat di Zoom aja kakak abang, kan ada pilihan chat ya. Chat ini ketekan. Nih, chat di atas itu ada, terus nanti dikirimnya bukan ke everyone tapi langsung ke ketikkan nama saya. Jika selisih perempuan 7 tambah 5. Oke, Kak Eka sudah. Ini dilihat aja bisa loh soal kayak gini. Kami tadi lihat aja nih Kak. Kak Tamara udah. Yang sudah menjawab Kak Eka, Kak Tamara, Kak Yesi, ambil absen ya. Kak Bang Ari, Bang Syafri, Kak Nesa, Iik, Davi 2 nih akunnya. Kak Lia.
Ya, Ini meetingnya kan pakai link tadi dikirimnya ke WA kan. yuk. Ada nggak kodenya, invite kode sama Oh, password? boleh. Ntar ya. Terima kasih Kak ya. Yuk. Dari abang bisa tuh bang buka. Kalau dari sini harus tutup dulu. Tunggu bentar ya, coba meeting info. Di mana lihatnya? Oh, udah bisa. Udah ketemu aja. Oke. Yuk. Hmm. Kita bahas kelamaan nih, Nesa sudah 4 orang dengan jawaban yang berbeda-beda. Kita bahas aja ya kakak abang. Nah ini ya kita bahas. Lanjut. Oke, kita Ya, Kak, bahas. lanjut. Nah ini kan dia sama soalnya dengan yang kemarin, cuman ini perbandingannya itu 7:5-nya. 7:5-nya itu siswa laki-laki dan perempuan ya. Sekarang kalau yang 14 siswa ini adalah selisihnya berbeda dengan soal perbandingan yang kemarin. Kalau sebenarnya nggak beda sih, cuman tergantung perintahnya. Kalau kemarin itu umur Aurel sama apa gitu di soal kita di grup. Nah, tapi dia jumlah umur dari si Aurel dan siapa gitu kan. Sekarang adalah kata-katanya selisih. Kalau selisih seperti biasa perbandingan, biasakan aja langsung dibuat ada pengalinya atau angka yang kita misalkan boleh huruf apa aja, cuman terbiasa kita menggunakan huruf X. Nah, kalau X kayak gini, karena kata-katanya adalah selisih itu kan artinya pengurangan ya. Nah, berarti 7 ini dikurang 5. Berarti 7 kurang 5 kan 2X ya. 2X-nya adalah 14. X-nya berapa? 7. Kalau misalnya yang dikasih tahu adalah jika jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan adalah misalnya 40 ya. Jika jumlah ya, bukan selisih, jika jumlah. Nah, kalau dia bilang jumlah, berarti perbandingannya di jumlah. Berarti 7X ditambah 5X sama dengan 40. Jadi kita tinggal mengikuti soalnya arahnya kemana. Karena ini dibilang selisih, makanya dikurang. Nah, kalau sudah dapat X-nya 7, kan tinggal nyari laki-lakinya berarti 49 ya, 7 kali 7. Terus perempuannya adalah 35. Tinggal dijumlahin. Berarti jawabannya adalah 84. Selesai. Yang benar itu jawabannya, oke, Bang Syafri benar, Kak Nesa benar, Kak Eka tadi benar, Kak Tamara juga benar. Kita next ya. Ini boleh dicatat apa bagaimana, Kak? Oh, enggak, kan kita waktunya cuma 40 menit. Jadi, nah ini kan di-record, nanti di-convert, nanti dimasukkan ke link YouTube. Linknya aja saya kasih di grup gimana? Link apa nih? YouTube-nya siapa? YouTube saya. YouTube subscribe saya. lah rame-rame. Mari kita subscribe. Ya nggak apa-apa Kak, biar nambah viewer and subscribe. Subscriber yang tambah. Atau gimana bagusnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sih, Enggak apa-apa. lanjut aja. Nggak Oke, apa-apa. Enggak Kak. apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Next ya. Kak Caulah, selamat siang. Assalamualaikum. Sayang.
Nah, ini soal penalaran analitis. Dikasih waktu 2 menit untuk menjawab, silahkan diisi di chatnya secara langsung aja ke nama saya. Direct message saja. Kalau yang 200, pokoknya mobil kurang kayak 181 kurang 19 kok. Kan 200 mobil kayak itu 81. Sudah ada yang menjawab. Oke, Bang Ari. Juara nih Bang Ari, kayak penalaran analitis. Bang Ari, Kak Eka. Dibaca baik-baik, Kak Dini. Kok macam-macam jawabannya nih? 3 orang menjawab, 3 pula macam jawabannya. Coba dibaca baik-baik. Ini kalimatnya. Beda-beda cara beranalisa kami, Kak. Saudara. Kalau Oke. Ini ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab Bravo, ada yang jawab Eko. Mak, Eko dari mana? Itulah. Dah, Hubungan antara orang tua Ririn kayak Allah, salah lah nih. Boleh diganti? B. Oke, kita bahas. Ririn dan Sally merupakan saudara ipar, sedangkan Puni dan Kayla itu adalah saudara kandung. Sedangkan Puni dan Kayla adalah anak kandung Bu Ahmad. Berarti kan si Rini, saudara ipar ini kan entah abangnya Rini yang nikah sama Sally atau abangnya Sally yang adik, pokoknya gitulah, kakak beradik kandung mereka yang menikah sama entah sama Sally entah sama Rini kan gitu kalau saudara ipar. Nah, Ririn enggak, Kak? Ririnnya astagfirullah. Ririn. Istri kedua mungkin enggak? Nah, gibah. Puni dan Kayla adalah anak kandung Bu Ahmad. Berarti Bu Ahmad punya anak 2 yang namanya si Puni dan Kayla ya. Kayla. Bu Ahmad merupakan kakaknya Bapak Ririn. Berarti yang ditanya apa? Orang tua Ririn. Bapak Ceritanya Ririn. lain. Ya kan? Bapak Ririn, yang ditanya Bapak Ririn dengan si Kayla. Orang ini kakak beradik nih. Ini kakaknya. Kakak. Ya kan? Berarti Bapak Ririn dan Kayla gimana? Berarti kan jawabannya apa? Kakak beradik. Bapak Ririn dengan Kayla gimana? Saudara kemenakan. Keponakan kan? Keponakan karena Bapak Ririn sama ibunya Kayla kan kakak beradik. Yang ditanya hubungan si Kayla sama Bapak Ririn. Sama orang tua Ririn, lebih tepatnya sama orang tua Ririn. Cuman penghubungnya adalah Bapak Ririn dan Bu Ahmad, yang Bu Ahmad ini adalah ibu dari Kayla, yang kakak beradik kandung. Makanya kalau misalnya ditanya adalah orang tua Ririn terhadap si Kayla, berarti dia adalah saudara kemenakan.
Kecuali yang ditanya hubungan Ririn dan Kayla. Kalau hubungan Ririn dengan Kayla, Saudara Oh, bukan sepupuan. sepupu tuh ya. sepupu. Kalau ya Ririn dengan Kayla. Nah, terkadang karena kita gitu. huruf Ririn ini huruf besar, jadi kita cenderung untuk langsung, oh Ririn sama Kayla gitu. Nggak terbaca orang tua Ririnnya. Iya. Ya, oke. Next. Nah, kalau ini, Waduh. ini sebelum mengingatkan aja ya, ini ada namanya persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya itu A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A kurang B kali A tambah B. Ini pelajaran SMP matematika. Jadi ini bisa digunakan jika tandanya negatif dan ada dua bilangan yang kuadrat. Ini tinggal dikurangi aja nih. Ini dikurang ini. Hasilnya itu berapa tuh? 2 kurang 2, 0 ya. 12 kurang 8, 4. Terus 11 kurang 9, 2 ya. Berarti 0,24. Ya. Nah, jadi kakak abang tinggal 0,24 kuadrat. Ini dikurang sini ya 0,239. 239. 79. Oh. Oh, 0,49 kali. Ya, ini tinggal A, ini A-nya, ini B-nya. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. 0,239 dikurang 0,240 kan min 0,001 ya. Nah, terus 0,239 ditambah 240 kan 0,479 ya. Iya, 479. Nah, ini kalau ada bilangan desimal seperti ini dikalikan, pertama, kakak abang nggak usah pikirin desimalnya dulu, kalikan aja angka yang ada dulu. Berarti 1 dikali 479 kan? 1 dikali 479 kan 479 ya? Nah, terus meletakkan koma yang tinggal dihitung. Ini ada berapa jumlah komanya? 3 ya? 3. Nah, yang sebelah sini ada berapa? 3. Kalau untuk perkalian berarti jumlah banyak koma bilangan yang dikalikan itu adalah jumlah banyak koma hasilnya. Berarti ini 3 ditambah 3 kan 6 ya. Berarti hasilnya harus 6 angka di belakang koma. Nah, ini udah dibantu 3, berarti harus dibantu 3 lagi dengan angka 0 di depannya. Baru di sini koma, baru 0. Kan harus ada 6 nih. Ini kan 6 semua nih. Jumlahnya adalah 6. Terus ini kan min. Min kali positif hasilnya negatif. Makanya jawabannya adalah ada kunci jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi pengali koma kalau jangan dicari ke bawah lama. Kayak gitu aja, kali dulu tanpa koma, buang komanya dulu. Habis itu baru kita jumlahkan banyak bilangan koma, di belakang komanya ada berapa angka kayak gitu. Itu hasilnya nanti mengikuti. Kak, mau nanya Kak? Boleh, Bang. Ini lo speaker siapa nih? Ini soal tentang umur nggak ada keluar lagi berarti ya? Soal tentang umur ada tadi satu soal dimasukkan sini. Jadi soal tentang umur itu belum kita bahas soal tentang umur itu. Jadi yang ini paham ya, kita clear apanya apa? Oke, kita clear ya. Oke. Jadi soal umur. Nah, ini soal umur. Soal umur ini pilihan. Biasanya kalau kakak udah dapat umur,
kakak nggak dapat, abang atau kakak nggak akan dapat lagi yang soal peluang kayak gitu, soal pilihan dia opsional, belum tentu semua kakak abang dapat kayak gitu. Kita bahas Kak, satu-satu dulu. sorry Ya? Kak, saya lupa kalau yang tadi kan ada pilihan, ada wajib, soal wajib tentang apa Kak? Sorry Kak, agak menyimpang sedikit. Kalau soal ceritanya, kalau soal wajib, nggak wajib sih, ini prediksi ya, nanti wajib pula. Jadi ini sebenarnya ditelaah berdasarkan SRFR, terus biasanya kakak abang juga punya testimoni setelah SKD seperti itu. Nah, untuk SKD sebelumnya itu yang tentang soal cerita aja yang ditanya atau semua? Kalau bisa semua Kak. Oke, yang pasti dapat itu yang menghemat waktu aja. Oke, kalau yang pasti dapat kan yang kayak deret itu pasti dapat semua. Nah, kalau untuk soal cerita yang pasti dapat itu adalah tentang yang ini soal apa nih, himpunan, itu insya Allah dapat semua. Terus kalau soal mengenai pekerja, misalnya ada 20 orang pekerja selesai dalam berapa hari gitu. Terus ini luas dan volume. Nah, yang lainnya pilihan tuh, kayak rata-rata itu pilihan, kecepatan itu pilihan, terus peluang itu pilihan, umur juga pilihan. Oh ya, sorry. Biasanya luas dan volume, terus satu lagi ini persen pinjaman atau persen menabung, persen simpan pinjam atau persen menabung kayak gitu. Jadi ini kalau untuk soal cerita, tapi kalau untuk deret itu pasti. Nah, ini soal cerita ini paling banyak 4 lah. 4. Ada yang keluar 4. 3 atau 4 soal dia. Jadi sebenarnya kalau kakak abang memang agak sulit untuk mengerti mengenai umur atau mengerti mengenai kecepatan, kayak gitu sebenarnya nggak begitu, karena peluangnya untuk masuk, untuk keluar kan kita juga nggak tahu ya rezeki kita dapat atau nggak. Kalaupun dapat dia cuma 1 soal. Jadi sebenarnya yang harus dikuatkan itu adalah di deret, berhitung cepat, terus deret berhitung cepat, analogi pasti bisa tuh. Nah, penalaran analisis, penalaran logis, penalaran analisis itu dia sendiri itu sampai 3 soal, 3 sampai 4 soal. Penalaran analis logis itu juga 3 sampai 4 soal. Figural juga lebih banyak, 4 sampai 5 soal. Kayak gitu. Tapi kalau soal cerita yang himpunan sama pekerja itu harus bisa memang. Gitu. Oke, siap. Makasih, Kak. Silakan dilanjutkan, Kak. Kita clear ya? Clear. Nah, ini soal yang tentang himpunan. Soal tentang himpunan ini dari 10.000 peserta ini mengingatkan kembali tentang total peserta itu namanya total ya. Berarti semua harus dijumlahkan. Jadi ada himpunan A, dijumlah dulu dengan himpunan B, terus yang dikurang itu hanya keduanya. Ini mengingatkan kembali ya kakak abang. Terus kalau ada di soal itu tidak suka keduanya, dia tetap ditambah. Jadi yang tandanya kurang itu suka keduanya. Yang tandanya kurang itu hanya yang yang keduanya aja. Nah, ini jelas nih dari 10.000 peserta tes, berarti 10.000 orang seluruhnya, terus 3.900 diantaranya memilih IPDN. Terus diantaranya IPDN ini 1.100, di antara peserta yang IPDN ini 1.100 juga memilih akpol. Oke. Jika ternyata 3.200 peserta tidak memilih IPDN dan akpol, maka berapa persen peserta yang memilih akpol saja? Oh,
Berarti ini 3.200 ini adalah yang tidak suka, yang tidak ada di kedua himpunan ya. Terus 1.100 ini adalah yang memilih IPDN dan memilih akpol. Jadi 1.100 ini adalah keduanya. Jadi kalau dicari itu 3.900 ditambah akpolnya kita nggak tahu ya, X. Kan yang orang peserta akpol kita nggak tahu. Dikurang yang keduanya itu 1.100, terus ditambah 3.200 yang tidak kedua-duanya. Berarti berapa nih? 39 kurang 11 itu 28 ya. 28 tambah 32 itu 6.000. 6.000 ditambah berapa sama dengan 10.000? Jawabannya adalah 4.000. Nah, ini adalah yang suka akpol. Sekarang pertanyaannya adalah berapa persen yang memilih akpol saja? Berarti harus dikurangi yang keduanya kan? Yang keduanya kan 1.100. Berarti 4.000 sorry. 28 bener ya? 39 kurang 11 berapa? Ada yang salah nggak pengurangannya? Ini satunya 29. Ini oh ya pas kirain nggak ada jawab. Oke, lanjutkan. 4.000 dikurang 1.100. Jawabannya adalah 2.900. Kakak Abang ini ada yang salah jumlah nggak ya? 28 bener kok. Nah, ya udah berarti kalau kita disuruh nah, kalau misal ya udah sebenarnya nggak perlu dicari juga persennya karena dia membaginya ada 10.000. Tapi kalau Kakak Abang biar puas persen dari akpol itu 2.900 per 10.000 kali 100%. Nah, kayak ginilah. Sebenarnya nggak perlu juga kayak gini, langsung aja. Kan dia membaginya satu. Kecuali pembaginya dari di antara 20.000 orang tersebut. Nah, kayak gitu. Tapi nggak mungkin lah menyusahkan lagi. Makanya jawabannya adalah 29%. Di sini ada pertanyaan. Tak ada, teman. Nah, ini soal selanjutnya. Terdapat 50 orang yang akan mengikuti tes sekolah kedinasan. Syarat lolos menjadi taruna, lulus SKD dan kesehatan. Oke, ada 25 SKD dan 30 kesehatan. Berapa orang yang hanya lulus? Kita cari aja totalnya. Kayak tadi juga, total sama dengan yang jenisnya adalah SKD dan kesehatan. Yang suka SKD 25, yang kesehatan itu 30, yang kedua-duanya nggak tahu, ya berarti ada yang tidak kedua-duanya, nggak ada. Nah, ini 25 tambah 30 berapa? 55 ya? Iya, 55. Ya kan? 55 kurang berapa sama dengan 50? 5. Nah, yang ditanya adalah berapa orang yang hanya lulus kesehatan. Berarti 30 dikurang yang keduanya kan? Iya. Berarti jawabannya adalah 25. Ini boleh bagi-bagi soal lagi atau hanya soal yang itu aja, Kak? Kita kan setiap minggu ada, Bang. Nanti minggu depan, setiap minggu insya Allah ada. Berarti soal yang dari Kakak semua ya? Boleh, soal makanya disampaikan menjelang minggu depan juga menjelang kita mulai, silakan Abang Kakak mau share soal yang ingin dibahas ketika ketemu di Zoom. Oke. Ini soal selanjutnya.
5 tahun lalu umur Ani 4 kali. Nah, ingat, kalau ketemu lalu, sorry, hilang. Kalau ketemu kata-kata lalu, ini kalau ketemu angka lalu, berarti dia dikurangi. Dia kan 5 tahun yang lalu, berarti persamaannya adalah Ani dikurang 5 adalah 4 kali dari umur Boni juga 5 tahun yang lalu. Nah, membuat kalimat ini menjadi bahasa seperti inilah kadang kita tersilap. Tapi kalau udah ketemu kayak gini, insya Allah bisa. Terus yang kedua, 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang akan datang, kalau yang akan datang berarti ditambah. Umur Ani, 2 kali umur Ani, 4 tahun yang akan datang, sama dengan 3 kali umur Boni, 4 tahun yang akan datang, ditambah 1. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang yang ditanya umur Ani ini tinggal kita ikutin aja. Berarti Ani kurang 5 sama dengan 4B kurang 20 ya. Kan kali ke dalam ya.